Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun sekarang cuacanya sedang kurang baik ya, dalam keadaan yang seperti saat ini. Jadi kita harus bisa jaga diri masing-masing, jaga kesehatan, makan yang baik, istirahat yang baik, dan jangan banyak keluyuran. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi baru. Nah, materi di sini untuk kemarin itu kita sudah bahas tentang fungsi ya. Nah, sudah ulangan juga kemarin hasilnya bagaimana. Untuk materi kali ini kita akan masuk pada bab trigonometri. Mungkin bisa dilihat di LKS-nya. Untuk LKS yang semester 2 ya, yang baru ya, sudah pada punya kan ya. Nah, dilihat di situ trigonometri. Nah, apa itu trigonometri? Nah, kita bakal lihat untuk materi yang akan kita bahas pada bab sekarang ya. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran untuk bab trigonometri ini kurang lebih pertama itu kita akan memahami konsep pengukuran sudut dalam derajat dan radian. Nah, sudut itu kan untuk satuannya ada derajat, ada radian. Kita akan pelajari tentang konsep pengukurannya. Dan untuk yang kedua itu menghitung atau menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita akan untuk di bab trigonometri ini kita akan banyak bermain dengan sudut. Terus sudah pada tahu kan ya kalau trigonometri ciri khasnya itu sinus, kosinus, tangen. Nah, kita akan bermain dengan hukum-hukum trigonometri. Nah, mungkin bisa dipelajari dulu, dibaca-baca agar bisa punya bayangan ya untuk awal-awalnya. Nah, ini untuk kurang lebih tujuan dari pembelajaran kita dalam bab trigonometri dalam pertemuan kali ini ya. Nah, untuk trigonometri ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kegunaannya banyak banget nih trigonometri. Biasanya, seperti dilihat nih, yang berhubungan dengan segitiga. Nah, sebelumnya waktu SMP itu pernah ya tentang belajar Pythagoras. Nah, ini masih ada sangkut pautnya dengan trigonometri. Walau kalau di SMP Pythagoras itu kan kita hanya dengan segitiga yang misalkan sisi miring, sisi depan, sisi belakang atau sisi samping. Nah, untuk trigonometri ini kita akan ditambah dengan sudut-sudutnya yang diketahuinya. Tapi kita masih satu konsep untuk yang Pythagoras itu. Jadi yang materi di SMP juga diingat-ingat lagi ya untuk bab Pythagorasnya. Nah, kita masih berkesinambungan untuk yang trigonometri ini. Nah, di sini contoh-contohnya ya, kita bisa mengukur ketinggian tebing, gunung, atau pemancar seperti ini dengan cara melihat bayangannya atau dengan yang terdapat di sudut-sudutnya. Kita bisa mengetahui tanpa harus mengukur dengan langsung. Seperti misalkan harus meteran yang nyampe atas kan susah ya. Kita cukup menghitung yang di bawah dan hanya diperlukan di sini sudutnya. Seperti itu untuk pengaplikasiannya. Nah, sebelum kita masuk pada materinya. Nah, sebelum kita masuk pada pengukuran trigonometrinya, kita akan mengenal pengukuran sudut terlebih dahulu. Di sini sudut itu untuk satuannya kan ada derajat sama radian yang akan kita bahas ya. Nah, di sini derajat. Secara umum kan sudah pada tahu ya, kalau satu putaran penuh itu merupakan 360 derajat. Nah, kalau misalkan satu putaran penuhnya itu 360 derajat, seperti misalkan di jam ya. Nah, di jam satu putaran penuh itu berarti 360 derajat. Kalau misalkan setengah putaran, berarti kan tinggal dibagi 2, 180. Nah, kalau satu derajatnya itu berapa berarti? Nah, berarti untuk satu derajatnya, 1 banding 360 putaran. 1 per 360 putaran itu 1 derajat. Nah, ini konsep yang perlu diingat ya.
Satu putaran itu berarti 360 derajat. Kalau 1 derajatnya berarti 1/360 putaran. Nah, satu lagi untuk pengukuran sudut itu yaitu satuannya radian. Nah, radian di sini bisa dilihat di LKS-nya ya untuk pengertiannya. Di situ merupakan sebagai besarnya sudut pusat yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Nah, itu untuk pengertian dari radian itu sendiri. Nah, di sini radian itu sudutnya kita dapat dari panjang busur ini nih. Panjang busur S ini ya. Panjang busur dibagi dengan jari-jarinya. Nah, kita bisa dapat sudut dari titik pusatnya ini dengan satuannya radian. Nah, untuk radian di sini, hubungannya dengan derajat. Kalau tadi untuk satu putaran penuh di satuan derajat itu kan 360 ya. Nah, ini kalau di derajat 360. Nah, kalau dijadikan radian, ini merupakan nilainya 2 pi radian. Ini pi ya, pi radian. Nah, ini untuk hubungan dari derajat ke radian. Nah, kalau misalkan tadi kan ini satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Nah, kalau misalkan satu putaran penuhnya untuk satuan radian, berarti dia 2 pi radian. 2 pi radian itu merupakan 360 derajat atau satu putaran penuh. Nah, berarti kalau misalkan kita mau merubah nih dari ukuran derajat ke ukuran radian, kita bisa dapat ini ya. Nah, di sini kita dapat 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Kan ini kalau ini 2 pi ya. Kalau misalkan 1 pi berarti 1 radian, berarti kan ini 360-nya dibagi 2 jadi 180 per pi. Di sini pi-nya itu untuk radian pasti ada pi-nya. Jadi pi radian ini satuannya. Satuannya pasti ada radiannya. Kalau untuk satuan dari derajat kan sudah tahu ya yang pangkat 0 kecil. Nah, ini derajat. Kalau radian ujungnya ada pi radiannya. Nah, ini untuk hubungannya dari 1 radian itu merupakan 180 derajat per pi. Berarti kalau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, ini hubungannya. Jadi ini perlu diingat kalau nanti misalkan mau mengkonversikan dari derajat ke radian. Ini rumusnya yang dipakai ini. Kalau dari radian ke derajat, kalau dari derajat ke radian. Nah, itu didapat dari 180 per pi itu sama dengan 1 radian per 1 derajat. Nah, ini konsepnya. Sehingga kita dapat rumus yang tadi. Konsepnya dari sini, 180 per pi itu sama dengan 1 radian per 1 derajat. Sehingga kita dapat 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, atau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, mungkin biar nggak bingung, kita masuk ke contoh soal untuk mengkomprehensikan dari derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Ini perlu diingat ya untuk konsepnya. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Di sini diminta untuk dari radian ke derajat. 1/5 pi radian kita rubah ke satuan derajat. Gimana caranya? Nah, seperti tadi di rumus yang slide sebelumnya ya. Kalau dari radian ke derajat itu 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Nah, berarti kalau untuk 1/5 pi radian kita tinggal dikalikan 180 per pi. Nah, berarti
untuk mendapatkannya kan ini ada V-nya sama nih, berarti bisa dicoret, V-nya jadi hilang. Kalau V-nya hilang berarti ini tinggal dikalikan 180 dikali 1/5 atau 180 dibagi 5, sehingga kita dapat hasilnya 36 derajat. Nah itu untuk dari radian ke V menggunakan rumus yang di slide sebelumnya ya. Kalau misalkan 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Nah, kalau misalkan cara mudahnya, misalkan tidak perlu ditulis V-nya nih, kalian langsung saja kalikan dengan 180 derajat. Jadi kalau dari radian ke derajat itu dikali 180. Sama seperti yang ini, yang bawah juga kan dari radian ke derajat, berarti tinggal dikali 180 karena untuk V-nya kan sudah pasti hilang ya. V-nya kan bisa coret, hilang, tinggal derajat. 180 dibagi 5, 36 dikali 3, hingga dapat hasilnya 108 derajat. Nah ini untuk merubah dari radian ke derajat, yaitu dikali 180. Nah kalau misalkan dari derajat ke radian, berarti kan kebalikannya ya, dari derajat ke radian, berarti kebalikan dari tadi. Kalau di rumus yang sebelumnya, di slide sebelumnya kan berarti kalau dari 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian ya. Untuk ininya ya, perubahan ke radiannya. Nah, berarti kita bisa langsung saja. Untuk dari yang derajat ke radian, kita langsung bagi dengan 180. Nah, pi radian ini sebagai satuannya. Jadi 150 per 180. Kita sederhanakan sehingga kita dapat hasilnya 5/6 pi radian. Nah, ini satuannya radian. Jadi untuk dari derajat ke radian itu dibagi dengan 180, kalau dari radian ke derajat dikali dengan 180. Nah, itu simpelnya ya. Jangan ketukar. Kalau dari radian berarti dikali. Kalau dari derajat ke radian berarti dibagi. Nah, di situ juga untuk ada lagi untuk mengkomprehensifkan dari misalkan bentuknya itu dari radian ke derajat atau dari derajat ke putaran, yang ditanyakannya berapa putaran nih, kalau misalkan 36 derajat itu berapa putaran, atau misalkan 108 derajat itu berapa putaran, atau berapa menit, atau berapa detik. Nah itu juga bisa seperti itu ya untuk contoh-contoh soalnya seperti yang di LKS bisa dilihat. Nah untuk satuan dari menit itu kutip 1, kalau untuk detik itu kutip 2. Nah biasanya itu digunakan misalkan untuk mengukur jarak yang sangat jauh. Seperti di peta kalian pernah lihat kan ya, kalau misalkan ini garis lintang, garis bujur, itu satuannya itu ada yang derajat, ada yang kutip 1, kutip 2. Nah itu tuh kutip 1 itu menit dan kutip 2 itu detik. Kalau untuk dari menit ke detik sudah tahu kan ya berapa, kalau misalkan 1 menit berapa detik, atau 1 jam berapa detik, 1 detik berapa menit, tidak bisa ya, 1 detik itu berapa derajat. Nah ini disitu ada di LKS ya untuk rumus umumnya, yang bakunya, yang misalkan kalian lupa-lupa nih bisa dilihat di LKS-nya. Untuk konsepnya, kalau misalkan ditanyakannya satuannya bukan hanya radian atau derajat. Nah untuk itu kalian bisa dipelajari sendiri ya untuk yang di LKS, kalau misalkan bentuknya ditanyakannya putaran atau ditanyakannya menit sama detik. Nah untuk materi yang pengukuran sudut ini untuk radian dan derajat cukup di sini. Nah sekarang kan sudah tahu nih untuk sudut-sudutnya, satuan-satuannya. Kalau misalkan diminta untuk dirubah sudah paham ya caranya. Nah sekarang kita masuk pada materi. Nah ini trigonometrinya. Tadi itu pengenalan ya, pengenalan untuk sudutnya, karena kita untuk trigonometri ini kan bermain dengan sudut-sudut. Nah, tadi sudut itu satuannya kalian sudah kenal, yaitu derajat sama radian. Nah, di sini perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan di sini berarti kan kita melihat untuk segitiganya ya. Kalau di Pitagoras itu kan ada sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Nah, kalau yang ditanyakannya itu sudutnya. Kalau sudut itu kan nih, ini ya,
sudut itu ada yang theta atau misalkan gamma atau bisa juga alpha atau bisa juga beta. Ini beberapa simbol ya, atau bisa dengan huruf kapital, misalkan B, biasanya dengan seperti ini sih, sudut B, atau dengan misalkan penulisannya ya, sudut A B C misalkan. Nah ini berarti kalau sudut ABC berarti yang dijadikan sudutnya yang di tengah, kan seperti ini. Kalau sudut ABC berarti yang sudutnya itu yang diketahui yang mana? Yaitu sudut yang B di sini. Kalau sudut ABC berarti yang diketahui adalah sudut B yang di tengah, yang dijadi diketahuinya. Tapi kalau misalkan di sini misalkan sudutnya sudut C A B, berarti yang diketahui sudutnya itu sudut yang C A B. C A B berarti sudut yang ini, yang di titik si A. Seperti itu. Jadi bukan sudut si C, bukan yang di depan yang dilihatnya ya, tapi yang di tengah kalau ada 3 huruf kapital seperti ini. Kecuali kalau huruf kapitalnya 1. Kalau huruf kapital 1 seperti ini sudah jelas berarti sudut B, berarti si B. Kalau sudut A berarti sudut si A, seperti itu. Kalau misalkan ini berarti kan nih biasanya dengan seperti ini ya, biasanya nih theta atau alpha atau gamma atau beta. Ini untuk satuan-satuan atau simbol-simbolnya ya dari sudut itu sendiri. Nah ini yang perlu diingat nih, konsep yang perlu diingat untuk mencari sinus, kosinus, tangen. Nah di sini yang perlu dihafal ini nih, kalian sinus, kosinus, tangen. Karena untuk kosekan, sekan sama kot ini dia kebalikannya, kebalikan dari ini masing-masing pasangannya nih. Oh, pasangannya sinus dengan kosinus, terus cos pasangan dengan sekan, kalau tangen pasangan dengan kotangen. Nah ini perlu diingat, sinus itu mencari sudutnya, berarti sinusnya sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan, misalkan kita cari yang C ini ya, berarti yang theta ini sisi depan, ini depan nih, berarti di depan sudut ini depan ya, berarti depan, berarti AB, seperti ini AB per sisi miring. Sisi miringnya berarti ini AC. Nah ini untuk sinus theta, perbandingannya yaitu A untuk sisi AB dibagi sisi AC. Nah ini perbandingan dari sinus. Jadi kalau misalkan mau diingat-ingat, demi sisi depan dibagi sisi miring. Jadi kalau sinus itu demi depan bagi miring. Kalau kosinus berarti sami, samping, miring. Kalau samping berarti dari sini berarti samping di sini. Ini samping berarti, nah ini yang cos dibagi miring. Berarti kalau misalkan cos berarti CB dibagi AC. Nah kalau tangen, nah tangen itu sinus dibagi kosinus. Di sini depan dibagi samping. Jadi depan bagi samping. Depan bagi samping, depannya AB, sampingnya CBA. Sampingnya CB. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di sini diketahui nih ada angka-angkanya, misalkan AB-nya 7 atau sisi miringnya 8 misalkan. Jadi di sini ditulis AB-nya berapa nilainya, AC-nya berapa nilainya. Kalau misalkan ditanyakan perbandingan dari sudut sinus. Nah, kalau untuk sinus itu kan pasangannya kosekan. Nah, kosekan itu berarti tinggal kebalikannya kalau ditanyakan kosekan. Nah, untuk mencari kosekan berarti kebalikan dari sinusnya. Berarti kalau tadi sinus itu AB per
AC, berarti untuk kosekannya yaitu AC per AB. Ini juga sekan juga sama, kebalikan dari kosinusnya. Kalau kotangan juga sama, kebalikan dari tangen. Jadi kita cukup menghafal sinus dan pasangannya. Sinus itu pasangannya apa? Terus kosinus itu pasangannya apa? Tangen pasangannya apa? Nah, terus rumus perbandingannya kalau sinus apa? Yaitu demi. Kalau kosinus sami. Kalau tangen desa. Nah, seperti itu. Ini yang perlu diingat ya. Karena nanti akan banyak memakai ini kalau untuk mencari dalam perbandingan trigonometri. Nah, kita masuk pada contoh soal dari konsep yang tadi ya. Nah, di sini ada nomor segitiga nih. Di sini untuk sisi CB-nya yaitu 4 satuan, sisi AB-nya 3 satuan. Nah, di sini diminta untuk menentukan perbandingan trigonometrinya pada sudut A. Berarti kan dari sudut A di sini, berarti yang dilihat dari sini ya, sudut yang ini dari sudut A, berarti yang dilihat dari sini nih. Nah, ditanyakan perbandingan trigonometrinya. Berarti kan ini kalau untuk mencari misalkan sudut yang sinus ya, untuk sinus A, berarti perbandingannya apa? Tadi kalau sinus itu depan per miring. Nah, depan miring. Nah, miringnya belum diketahui nih. Nah, kalau belum diketahui berarti kita harus cari dulu. Dengan cara apa nyarinya? Dengan rumus Pitagoras. Masih pada ingat nggak untuk mencari sisi miring bagaimana rumusnya? Nah, sisi miring berarti akar dari sisi depan pangkat 2 ditambah sisi samping pangkat 2. Nah, kita masukkan sisi depan yang mana? 4. Sisi sampingnya 3. Berarti 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Hingga hasilnya kan 25. Akar dari 25? 5. Nah, berarti kita dapat untuk sisi miringnya yaitu AC-nya adalah 5. Baru kita tinggal cari untuk sinus. Sinus berarti kan depan per miring. Sinus depan per miring, depannya 4, miringnya 5. Berarti 4 per 5. Kalau kosinus berarti dari samping per miring. Kosinus berarti sampingnya 3, miringnya 5. Untuk tangen itu kan berarti sinus per kosinus. Sinusnya 4, kosinusnya 3. Berarti 4 sama 4 per 3. Nah, tangan itu berarti 4 per 3. Nah, untuk selanjutnya kan berarti yang pasangannya ya, sinus dilengkapi sendiri ya. Untuk tinggal kebalikannya. Nah, ini untuk caranya seperti ini. Kalau yang diminta perbandingannya berarti hanya perbandingan seperti ini. Kalau ada yang belum diketahui kita cari dulu dengan cara rumus Pitagoras. Seperti itu. Coba sekarang yang nomor kedua. Di sini nomor kedua dilihat, perhatikan segitiga siku-siku di samping. Nah, diketahui tangannya itu 8 per 15. Kalau tangan itu apa? Berarti kan sinus per kosinus ya, atau depan per miring ya. Tangan itu depan, berarti kan kalau yang dilihat dari sudut M. Nah, dari M, dari sini berarti ya, depannya 8 berarti, karena ini tangan ya. Di sini 8, terus per samping, berarti sampingnya yang ini. Samping dari sudut M kan ini ya, 15. Nah, berarti yang belum diketahui adalah sisi miringnya, sisi KM-nya. Nah, tinggal sama dimasukkan kepada rumus ini. Sisi depan pangkat 2 ditambah sisi samping pangkat 2. Sisi depannya kan 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Berapa? Nah, tinggal cari perbandingannya kalau sudah dapat. Untuk sinus kan berarti depan per miring. Tadi miringnya 8 pangkat 2, 64. Ditambah 15 pangkat 2, 225. Ditambahkan berarti 289 ya. 289 itu berarti akar dari 289 kan 17. Berarti untuk sinusnya, sinus dari sudut M yaitu depan per miring. Depannya 8, miringnya 17. Kosinusnya berarti samping per miring. Tangannya berarti sudah ada tangannya ya. Untuk kotangannya atau kosekannya, nah itu dilengkapi sendiri ya. Tapi konsepnya sudah paham ya. Kalau misalkan ditanyakan perbandingannya berarti yang belum diketahui dari sisi-sisinya dicari dulu. Seperti itu. Untuk nyarinya
Kalau misalkan yang sudah diketahui nih sisi miringnya untuk mencari sisi depan atau sisi samping yang nggak ada, udah tahu kan rumusnya apa? Tinggal dipindah ruaskan. Seperti yang ini nih, untuk nomor yang ketiga. Di sini kan sudah ada sisi miring sama sisi depan ya. Kalau ini dari sudut theta ini. Nah, tentukan nilai perbandingan untuk sudut theta. Nah, sudut tetanya ini. Berarti kalau sinnya kan sudah ketahuan ya, berarti dari depan per miring. Nah, sinusnya depan per miring yaitu 3/6 atau bisa disederhanakan jadi 1/2 ya, setengah. Nah, kalau kosinus kan berarti yang ini ya, untuk sampingnya kan belum diketahui, berarti kita masukkan ke sini. Oh, ini harusnya sisi samping ya, sama saja ya, sisi depan atau sisi samping sama rumusnya seperti ini. Sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi samping pangkat 2, atau kalau misalkan yang ditanyakannya sisi samping berarti sisi depan pangkat 2. Tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini dilengkapi sendiri ya untuk kosinus, tangen, dan teman-temannya yang lain. Nah, untuk nomor 3 ini dia hasilnya tidak bulat untuk akarnya, jadi berbentuk akar saja untuk sisi sampingnya. Boleh dicari dulu. Ini untuk kalau misalkan yang ditanyakannya perbandingan trigonometri, jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalkan ada yang belum diketahui, dicari dulu dengan rumus Pythagoras. Kalau misalkan yang sudah diketahuinya misalkan sisi miringnya, berarti tinggal mencari sisi apa yang belum ada. Seperti itu ya. Terus juga dilihat apa yang ditanyakannya, dari sudut mana maksudnya. Kalau misalkan ini sudut A, berarti yang kita lihat dari sudut A, yang depannya dari depan sudut A. Misalkan yang ditanyakan dari sudut C, berarti dari depan sudut C. 3 ini berarti depan posisinya kalau dari sudut C. Tapi kalau dari sudut A, 3 ini samping. Jadi jangan sampai ketukar, dilihat dari soalnya, sudut apa yang diminta. Nah, untuk selanjutnya di sini latihan buat hari ini dikumpulkannya ya. Nah, ini untuk tugas individu nih. Dikumpulkan seperti biasa hari ini paling lama jam 7 malam ini. Nah, di sini ubahlah ke dalam bentuk radian. Nah, di sini ada 300 derajat sama 210 derajat. Dirubah ke bentuk radian. Masih pada ingat kan tadi kalau dari derajat ke radian diapakan? Terus juga ini dalam bentuk derajat. Kalau ini dari radian ke derajat, berarti kebalikannya dari yang nomor 1. Nomor 3 di sini tuliskan perbandingannya. Nah, perbandingan seperti tadi ya. Yang ditanyakannya sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen. Nah, di sini yang dilihat, lihat sudutnya. Jangan sampai keliru nih. Di sini yang A, B sama C itu kan sudutnya sudut theta. Berarti yang dilihat dari pandangan di sini, pandangannya dari sudut theta. Tapi untuk D, E, dan F itu dari sudut alfa. Nah, sudut alfa dari sini berarti pandangnya. Nanti hasilnya bakal berbeda, bukan kebalikan dari yang sin ini. Walaupun pasangan sin itu kan kebalikan dari sekan ya. Nah, ini karena berbeda sudut, berarti nanti ada perbedaan nih untuk hasilnya. Kalau misalkan sekan dari sudut theta akan berbeda dengan sekan dari sudut alfa. Nah, ini dilihat ya, jangan sampai keliru. Dilihat lagi. Yang mana yang dimintanya? Dilihat dari sudut mana? Sudut pandangnya. Berarti ada 3 nomor untuk ini kan mudah ya, hanya perlu ketelitian dalam pengoperasiannya, perkaliannya. Kalau ini kan perkalian sama pembagiannya ya. Kalau ini melihat sudut pandangnya dilihat. Kalau ini tidak perlu mencari nilainya karena di sini sudah ada semua X, Y, dan Z, hanya berbentuk simbol saja. Jadi tidak menggunakan rumus Pythagoras, hanya kalian melihat saja untuk sinus itu apa berarti rumusnya untuk pemahaman kalian supaya lebih ingat lagi untuk rumus-rumus dari perbandingan trigonometri. Dan ini ada tugas satu lagi ya. Ini soal cerita, bisa dibaca soalnya yang ditanyakan yaitu tinggi dari pohon ini. Nah, ini bisa menggunakan konsep apa nih untuk pengerjaannya. Kalau soal seperti ini kayaknya sudah sering ya. Nah, biar diingat-ingat lagi, coba dikerjakan lagi. Jadi soalnya itu untuk dikumpulkan hari ini ada 4 ya. Tadi yang
sebelumnya itu ada 3 soal, terus ini 1. Nah, mungkin ini untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan. Dan mohon maaf jika dalam pembahasan kali ini ada salah-salah dari saya ya. Semoga bisa dipahami dan semoga untuk materinya bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Nah, mungkin untuk mengakhirinya kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari kalian juga bisa lebih baik ya ke depannya. Sehat selalu, bahagia selalu. Sampai jumpa lagi untuk minggu besok. Kalau misalkan ada kesempatan kita akan cloud X ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kalian.